Lovers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Beberapa dari kalian nih pasti udah pada nonton film India yang satu ini kan, yang plot twistnya tuh gila banget, yaitu Maharaja. Buat kalian yang belum nonton, mending segera nonton dulu deh, karena main source itu pengen banget bahas film yang gila ini dan bakal ada spoiler penting dalam diskusi film ini. Jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler sedetik pun, silahkan skip dulu video ini dan nonton dulu filmnya. Film Maharaja adalah karya dari sang sutradara yang bernama Nithihilan Swaminathan yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2024 dan dibintangi oleh dua aktor top Bollywood, Vijay Sethupathi dan Anurag Kashyap. Film ini membawa kesan yang berat tapi bikin penasaran sampai akhir. Maharaja adalah tipikal film yang punya alur maju mundur, jadi kalau sources ini kurang sabar buat nonton, mungkin bakalan bingung. Tapi jangan khawatir, plot twistnya tuh worth it banget, apalagi buat kalian yang suka banget mikir. Cerita Maharaja sendiri terpusat pada karakter utama yang diperankan oleh Vijay Sethupathi, yang dia sendiri bernama Maharaja. Seorang tukang cukur sederhana yang hidup damai dengan keluarganya. Suatu hari, dia memutuskan buat pulang lebih cepat dari tempat kerjanya untuk berbelanja sama istri dan juga anaknya. Ketika lagi di toko, waktu mau beli boneka buat anaknya, insiden besar terjadi. Istri dan anaknya itu ditabrak sama truk besar dan tragisnya keduanya tewas di tempat. Namun ternyata anaknya si Maharaja yang bernama Jyoti ini selamat karena jatuh ke dalam tong besi yang kemudian mereka beri nama Laksmi. Beberapa tahun setelah kejadian tragis tersebut, Laksmi ini jadi simbol penting bagi Maharaja dan juga Jyoti sendiri. Ketika tong besi alias tong sampah ini hilang dicuri, Maharaja langsung melapor ke polisi. Tapi polisi awalnya menolak karena nganggap dia tuh orang gila. Siapa yang bakal ngira ada orang yang seserius itu sama sebuah tong besi alias tong sampah kan? Dari sini aja penonton diajak masuk ke dalam cerita pencarian siapa yang mencuri Laksmi. Dan kenapa tong besi alias tong sampah ini jadi sebegitu pentingnya buat Maharaja. Film ini punya plot twist yang gila banget dan bikin kita terus menebak-nebak sampai film selesai. Ceritanya sebenarnya simple, cuma tentang seorang ayah yang berusaha mencari barang berharganya yang hilang. Tapi cara Nithihilan Swaminathan ini mengemasnya jadi penuh dengan kejutan, membuat filmnya kerasa seru banget. Meskipun alurnya maju mundur dan beberapa adegannya mungkin bikin bingung di awal, film ini berhasil bikin kita makin betah buat nonton sampai selesai. Nithihilan juga berhasil ngasih plot twistnya dengan cara yang cerdas. Nggak semuanya ditumpahin di akhir, tapi satu persatu dibeberkan dengan rapi dari tengah film sampai akhir. Buat yang biasa nonton film India nih, mungkin udah familiar ya dengan beberapa adegan yang agak-agak lebay, kayak Maharaja bisa bengkokin tiang besi, atau adegan polisi yang agak over the top. Tapi justru hal ini jadi ciri khas tersendiri buat film ini. Yang menarik, Maharaja itu ternyata nggak punya adegan nyanyi-nyanyi ala Bollywood yang sering jadi ciri khas film-film India. Jadi buat kalian nih yang nggak suka sama adegan nyanyi atau nari-nari ala film India, film ini aman banget deh buat ditonton. Vijay Sethupathi sendiri sebagai Maharaja tuh punya performa yang solid, tapi sayangnya chemistry antara dia dengan anaknya Jyoti kayak kerasa agak kaku dan dingin gitu. Ada beberapa adegan yang kurang menampilkan kedekatan mereka sebagai ayah dan anak. Di sisi lain, Anurag Kashyap yang memerankan karakter antagonis bernama Selvam ini juga nggak kelihatan terlalu jahat. Bahkan sebenarnya alasan dia jadi penjahat tuh kerasanya tuh kayak seperti ayah yang mencintai anaknya, dibandingkan bener-bener karakter villain yang bengis banget. Film ini jelas cocok banget buat yang suka film penuh kejutan. Nggak masalah deh sama beberapa adegan yang lebay. Dan lebih suka film India tanpa adegan nari-nari. Kalau buat main source pribadi, penulisan skenario-nya tuh benar-benar jenius. Pengembangan alur setiap karakternya dibikin detail banget. Awalnya ya, main source kira ini film tuh cuma sekedar ngebahas praktik kejahatan yang ada di India aja. Sehingga bikin hati main source nih ngerasa miris banget nontonnya. Tapi ternyata konflik gambaran kejahatan itu terjadinya di masa lalu. Tempat sampah atau tong besi yang kita kira itu dicuri sama penjahatnya, ternyata itu emang punyanya dia dong sebelum diambil sama Maharaja. Jadi kita tuh sebetulnya udah dapet clue di situ. Sampai pas di akhir ending, ketika si Selvam itu mengungkap dendam kejahatannya, terjadilah plot twist kalau selama ini si Jyoti itu ternyata anak kandungnya sendiri. Gila emang ya, seorang gadis yang selama ini udah dia jahatin, dan di sini kita jadi belajar kalau yang namanya kejahatan itu yang gak selalu motifnya murni balas dendam. Tapi karena kesalahpahaman seseorang yang bisa bikin fatal banget, dan si Laksmi alias tong sampah ini ternyata ya cuma buat clue aja tentang dalam dibalik kasus kejahatan yang terjadi. Ngomong-ngomong abis nonton Maharaja nih, main source tuh abis nonton lagi ya kisah nyata seseorang yang kisahnya tuh ternyata lumayan mirip nih plot twistnya kayak di film Maharaja ini. Jadi ceritanya, ada seorang laki-laki yang punya dendam sama temannya sendiri karena dikira dulu temannya itu yang menyebabkan dia masuk penjara gara-gara kejahatannya keungkap. Sampai akhirnya dia tuh balas dendam sampai menculik anak dan istri dari temannya dia.
Anaknya disiksa, nggak taunya pas di akhir keungkap kalau anak temannya yang dia siksa itu ternyata adalah anak dia sendiri yang diadopsi sama temennya. Kisah ini Minsos tonton di salah satu channel YouTube horor gitu ya. Ternyata cerita kayak gini ada juga di dunia nyata. Kayaknya nih, sutradara tuh terinspirasi dari kasus-kasus dunia nyata yang penuh plot twist. Oke deh, jadi buat akhir penilaian ya, Minsos mau kasih skor 8/10 karena memang se-worth itu buat ditonton. Nah, gimana nih buat sourcers yang udah pada nonton juga? Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa aktifkan tombol notifikasi atau klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan sama video-video kita kalau kita udah update. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!